Okey, apa yang saya rasa mengenai perkembangan dan kemajuan pasukan bola sepak Indonesia kebelakangan ini? Malaysia kembali panas, dan kali ini bukan karena cuaca, tapi karena keberhasilan timnas Indonesia mendapatkan kepercayaan besar dari FIFA. Media dan pundit sepak bola Malaysia ramai-ramai menyebut keputusan FIFA ini tidak adil. Bahkan salah satu pundit Malaysia mengatakan, seharusnya Malaysia yang berada di sana menjadi tuan rumah FIFA Series, bukan Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Malaysia sampai merasa iri dan tersinggung? Dan kenapa FIFA lebih memilih Indonesia dibanding tetangga dekatnya? Mari kita bahas lengkap dalam video kali ini. Beberapa hari terakhir, warganet Malaysia kembali heboh. Setelah FIFA resmi menunjuk Indonesia sebagai salah satu tuan rumah FIFA Series 2026, berbagai reaksi muncul. Seorang komentator sepak bola Malaysia dengan nada kecewa berkata, Malaysia lebih layak menjadi host event FIFA tingkat regional. Malaysia punya kontribusi besar untuk AFC dan FIFA, tapi yang terpilih justru Indonesia. Komentar ini langsung memicu perdebatan. Banyak yang setuju, tapi tak sedikit yang balas. Kalau mau jadi tuan rumah, urus dulu urusan internal kalian. Ya, pernyataan itu mengarah pada skandal pemalsuan dokumen naturalisasi pemain yang menimpa Malaysia beberapa waktu lalu. Masalah yang membuat FIFA memberikan sanksi pembatasan partisipasi dalam beberapa agenda internasional. Malaysia memang sedang dalam sorotan FIFA setelah adanya dugaan penggunaan dokumen palsu untuk proses naturalisasi pemain. Kasus ini membuat Malaysia berada dalam masalah serius. Akibatnya, Malaysia tidak diperbolehkan menjadi tuan rumah event resmi FIFA sampai investigasi dan pemulihan status selesai. Namun dari Malaysia muncul argumen pembelaan. Ini tidak adil. Kontribusi Malaysia untuk sepak bola Asia Tenggara sangat besar. Tapi pada akhirnya, keputusan final tetap berada di tangan FIFA. Sementara itu di Indonesia, kabar ini disambut penuh rasa bangga. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengatakan, ini bentuk apresiasi dari FIFA terhadap kerja keras federasi dan dukungan luar biasa dari masyarakat. FIFA mencatat, FIFA Series 2026 akan diadakan di 8 negara. Indonesia, Australia, Azerbaijan, Kazakhstan, Mauritius, Puerto Rico, Rwanda, dan Uzbekistan. Dari daftar ini, kata FIFA, masih bisa bertambah. Format turnamen ini bukan hal baru. FIFA Series pertama kali diumumkan tahun 2022 dan diuji coba pada 2024. Agenda ini dibuat agar pertandingan persahabatan internasional bisa lebih terarah dan berkualitas, bukan sekedar friendly match biasa. Untuk edisi 2026, FIFA menetapkan jadwal March-April window. Formatnya berbentuk mini turnamen, bertemu negara lintas benua, format grup atau semifinal-final. Minimal setiap tim bermain 2 pertandingan. Tujuannya jelas, memberi kesempatan negara berkembang seperti Indonesia untuk menghadapi lawan dari level dan konfederasi berbeda. Ada beberapa alasan kuat kenapa Indonesia makin dipercaya. Pertama, sukses menjadi host event internasional, dari Piala Dunia U17 hingga FIFA Matchday. Semua berjalan aman, tertib, dan berkesan. Kedua, antusiasme penonton yang luar biasa. Video viral stadion penuh supporter Indonesia sudah menjadi promosi gratis bagi FIFA. Ketiga, infrastruktur mulai siap. Stadion modern, akses dan sistem keamanan yang terus diperbaiki menjadi faktor utama keputusan FIFA. Dan keempat, pasar besar dan fanbase sepak bola terbesar di Asia Tenggara. Indonesia adalah pasar strategis untuk industri sepak bola global. Tak heran, FIFA lebih memilih negara dengan stabilitas persiapan, rekam jejak penyelenggaraan, dan dukungan masyarakat yang luar biasa. Setelah keputusan ini, media sosial penuh komentar seperti, Indonesia naik, kita makin tertinggal. Dulu, kita yang dominan, sekarang mereka. Kita harus belajar, bukan iri. Tapi tetap ada yang sinis. Malaysia seharusnya tuan rumah. FIFA pilih Indonesia karena popularitas, bukan kualitas. Tetapi faktanya, prestasi, disiplin, dan konsistensi lebih berbicara daripada klaim emosional. Pada akhirnya, sepak bola bukan hanya soal siapa lebih hebat, tapi siapa lebih siap, lebih profesional, dan mampu menjaga kepercayaan. Indonesia kini sedang menunjukkan itu, bukan hanya lewat pemain, tapi lewat manajemen, organisasi, dan komitmen nasional. Dan untuk Malaysia, mungkin ini bukan akhir, tapi jelas, sebelum protes,
masalah internal harus dibereskan dulu. Karena dalam sepak bola modern, reputasi adalah segalanya. Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Series 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ada dampak besar di baliknya. Branding negara meningkat, kunjungan wisata dan ekonomi bertumbuh, transfer knowledge dari federasi internasional terjadi, dan exposure pemain muda meningkat. Bagi timnas Indonesia, bermain di kandang melawan lawan lintas benua berarti kesempatan emas untuk menguji kualitas tanpa harus mengeluarkan biaya besar bepergian ke luar negeri. Ini strategis, karena FIFA Series dirancang untuk mempersempit jarak kualitas antara sepak bola berkembang dan sepak bola elit dunia. Dan siapa tahu, dari turnamen ini pemain Indonesia bisa dilirik klub luar negeri, seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan pemain muda lainnya, yang saat ini mulai menunjukkan kualitasnya di level internasional. Sementara itu, di Malaysia, berbagai analis mulai membuat perbandingan dan hasilnya membuat banyak pihak terdiam. Dulu, Malaysia sering disebut sebagai negara dengan program sepak bola modern di Asia Tenggara. Timnas mereka bermain di turnamen besar, punya liga profesional yang lebih siap dan menjadi rujukan negara-negara tetangga. Namun sekarang, situasi terbalik. Komentar bernada frustasi pun muncul. Indonesia bergerak sangat cepat. Infrastruktur, penyelenggaraan event, naturalisasi, pembinaan, semua dilakukan sekaligus. Ada juga yang berkata, kalau kita lambat, nanti bukan cuma kalah pegangan regional, tapi hilang relevansi. Dan disinilah rasa iri itu memuncak. Yang menarik bukan hanya masyarakat Indonesia dan Malaysia yang bersuara. Supporter dari Thailand, Vietnam, hingga Singapura ikut berkomentar. Fans Vietnam misalnya menulis, Indonesia sekarang naik level global, kami harus kerja lebih keras. Sementara supporter Thailand berkata, Malaysia harus menerima realitas, FIFA memilih negara yang stabil dan siap. Hal ini menunjukkan bahwa penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Series 2026 bukan hanya soal olahraga, tapi juga perubahan posisi Indonesia di peta sepak bola Asia Tenggara. Dan akhirnya, di saat Malaysia masih memperdebatkan keputusan ini dan merasa posisi mereka dirampas, Indonesia justru melangkah maju. Kepercayaan yang diberikan FIFA bukan hadiah, bukan keberuntungan, tapi hasil dari proses panjang, tekanan besar, kritik keras, dan perubahan nyata dalam Federasi Sepak Bola Indonesia. Sekarang pertanyaannya, apakah Indonesia akan memaksimalkan kesempatan ini dan mendekat ke level dunia? Atau, apakah ini hanya momen singkat tanpa progres lanjutan? Itu semua ada di tangan federasi, pemain, dan supporter. Tapi satu hal pasti, Indonesia sekarang bukan lagi penonton di sepak bola dunia. Indonesia mulai menjadi bagian dari panggungnya. Tak hanya FIFA, beberapa brand global mulai melirik Indonesia sebagai salah satu pasar sepak bola terbesar di Asia. Analis ekonomi olahraga mengatakan, FIFA melihat Indonesia bukan hanya sebagai tuan rumah acara, tapi juga investasi masa depan. Karena penonton stadion penuh, rating siaran sangat tinggi, dan konten sepak bola Indonesia viral hampir setiap minggu. Ini adalah modal komersial besar yang membuat FIFA semakin yakin untuk bekerja sama jangka panjang. Dan ketika sponsor kelas dunia mulai masuk, level kompetisi, fasilitas hingga komersialisasi sepak bola Indonesia berpotensi meningkat drastis. Dengan status Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Series 2026, posisi Indonesia di Asia Tenggara secara tidak langsung naik satu level. Sebelumnya persaingan ketat berada di antara Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Namun sekarang, daftar itu berubah. Komentar netizen Thailand cukup tajam. Sekarang ASEAN punya dua raksasa baru, yaitu Thailand dan Indonesia. Malaysia dan Vietnam harus mengejar. Sementara komentar dari Malaysia lebih emosional. Ini bukan tentang kemampuan. FIFA hanya pilih Indonesia karena hype. Tetapi faktanya, sepak bola modern dinilai dari persiapan, eksekusi, dan kepercayaan, bukan keluhan. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap dukung sepak bola Indonesia, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Karena satu like dan satu subscribe kalian itu ternyata bisa menambah pahala. Dan bagi orang baik yang sudah subscribe dan like channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Salam Garuda untuk Nusantara.